Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Lydia Dwi Putri dengan NPM C1C023035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan, yaitu dengan judul materi pengendalian bersama PSAK 66. Nah, apa sih pengendalian bersama atau joint control? Nah, pengendalian bersama atau joint control adalah konsep penting dalam kerjasama bisnis ketika dua pihak atau lebih terlibat dalam satu proyek. Tetapi tidak ada satu pihak pun yang bisa membuat keputusan besar sendiri. Untuk bayangkan sebuah proyek besar seperti membangun smart city mini dengan teknologi modern dan fasilitas canggih. Nah, proyek seperti ini biasanya tidak dikerjakan satu perusahaan saja, tetapi dilakukan bersama beberapa pihak. Masing-masing pihak punya suara, punya kontribusi, namun mereka harus bisa berjalan jika semua pihak sepakat. Kondisi inilah yang menjadi dasar pembahasan PSAK 66. Nah, dalam dunia bisnis, kerjasama bisa terjadi dengan banyak bentuk. Ada pihak yang hanya memberikan masukan sehingga hanya memiliki pengaruh signifikan. Ada pihak yang memegang kuasa penuh sehingga dapat mengambil keputusan sendiri. Dan ada juga kerjasama di mana keputusan hanya bisa dibuat jika semua pihak menyetujuinya. Inilah yang disebut pengendalian bersama. Jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh signifikan seperti teman-teman yang ikut rapat tetapi tidak punya suara penentu. Pengendalian penuh seperti ketua organisasi yang bisa menentukan arah dengan mudah. Sedangkan pengendalian bersama seperti organisasi yang memiliki dua ketua dan semua keputusan penting hanya bisa dibuat jika kedua ketua tersebut sepakat. Nah, PSAK 66 menjelaskan bahwa pengendalian bersama hanya terjadi jika ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama, hanya ada pengaturan kontraktual. Yang kedua, itu keputusan yang diputuskan harus terkait dengan aktivitas yang relevan, seperti pendanaan, operasi, dan strategi utama. Nah, dan ketiga, keputusan harus disetujui secara bulat oleh semua pihak yang berbagi pengendalian. Jadi, tidak bisa satu pihak mengambil keputusan sepihak, semua harus melalui persetujuan bersama. Nah, contoh sederhananya itu adalah dua perusahaan A dan B yang sama-sama memiliki 50% hak suara dalam sebuah proyek pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dalam kontraknya, keputusan penting membutuhkan minimal 51% persetujuan. Karena masing-masing hanya punya 50%, maka tidak ada yang bisa memutuskan sendiri. Artinya, A dan B mau tidak mau harus bekerja sama untuk setiap keputusan. Dan inilah bentuk nyata dari pengendalian bersama. Nah, untuk menentukan apakah suatu kerjasama masuk kategori pengendalian bersama, PSAK 66 menetapkan 2 langkah. Pertama, apakah semua pihak secara kolektif mengendalikan pengaturan tersebut? Jika tidak, maka pengaturan tersebut bukan pengendalian bersama. Nah, yang kedua, apakah keputusan penting harus disetujui secara bulat? Jika iya, barulah pengaturan tersebut memiliki pengendalian bersama. Dengan kata lain, kita perlu menyaring dulu apakah bentuk kerjasama itu benar-benar berbagi kendali atau tidak. Nah, setelah dipastikan ada pengendalian bersama, maka kita masuk ke tahap menentukan jenis pengaturannya. Nah, jadi PSAK 66 itu membagi kerjasama menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama operasi bersama atau joint operation dan ventura bersama, joint venture. Pada operasi bersama, para pihak memiliki hak langsung atas aset dan kewajiban langsung atas liabilitas. Artinya, masing-masing pihak
mencatat aset, liabilitas, pendapatan, dan beban itu sesuai porsi mereka sendiri. Sementara itu Ventura bersama berbeda karena para pihak hanya memiliki hak atas aset neto secara keseluruhan, bukan atas aset dan liabilitas secara langsung. Nah, dalam Ventura bersama biasanya dibentuk entitas terpisah seperti PT dan pencatatan dilakukan menggunakan metode ekuitas. Untuk membedakan apakah suatu pengaturan tersebut termasuk operasi bersama atau Ventura bersama, PSAK 66 melihat 3 hal: bentuk hukum kendaraan terpisah, isi kontrak, serta fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ada kendaraan terpisah seperti pendirian PT atau badan hukum lain, maka pengaturan otomatis dianggap sebagai operasi bersama. Jika ada kendaraan terpisah tetapi kontrak menyatakan bahwa hak dan kewajiban tetap berada pada masing-masing pihak, pengaturan tetap menjadi operasi bersama. Namun jika aset dan liabilitas sepenuhnya dimiliki oleh kendaraan terpisah dan para pihak hanya memiliki hak atas hasil akhirnya, maka itu adalah Ventura bersama. Nah, sebagai penutup, ini PSAK 66 membantu kita memahami setiap siapa sebenarnya yang memegang kendali dalam suatu kerjasama bisnis. Apakah satu pihak mengendalikan, apakah dikendalikan bersama, atau hanya memiliki pengaruh. Dengan pengetahuan struktur ini, perusahaan bisa menentukan perilaku akuntansi yang tepat. Apakah harus konsolidasi, metode ekuitas, atau mengakui aset dan liabilitas secara langsung. Nah, pemahaman tentang pengendalian bersama sangat penting karena menentukan bagaimana transaksi dan kerjasama dicatat sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi kerjasama yang sebenarnya. Nah, baiklah, sepertinya cuma itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.